Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4, misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul. Padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan. Seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan. Seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMNU TV kembali hadir menemani Anda untuk berbagi pengetahuan dan wawasan keislaman. Sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Ya Rabbi bil ain ijma kulla habibin lana tahta zilli wahidin mubarakil laqami. Ya Rabbi bisyahidi qir kulla hasidina wa kulla tarfin minhum wa lisanin syatami. Ya Rabbi bil umari sa'id ma talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bi syarifi atina kulla syarafi wa kulla khairin lana marqali mustanimi. Ya Rabbi bin Nawawi irhaman masyayikhana wa attiranna quburahum bin ni'ami. Ya Rabbi bil khalili iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil hashimi qabal kulla ma da'awna salatuhu wassalam li akramil umami. Ajaztu hadhihi salawat asrarul awliya'i tis'a liman sya'a minkum. Ajaztu hadhihi salawat asrar al-awliya' at-tis'a liman sya'a minkum.
Ya Rabbi bil malik ihfadna wa la taj'alan man la yarana bihubbin malikal umami. Wahai Tuhan, dengan barakah Maulana Malik Ibrahim, jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami penguasa di negeri Indonesia ini, orang yang tidak mencintai kami, orang yang tidak mencintai umat Islam, orang yang tidak mencintai Nahdlatul Ulama, orang yang tidak mencintai perjuangan para wali-wali songo, orang yang tidak mencintai pondok-pondok pesantren, orang yang tidak mencintai ulama, kiai-kiai, orang yang tidak mencintai para santri. Jangan jadikan dia sebagai penguasa di negeri tanah Nusantara ini. Tanah Nusantara ini adalah milik putra-putri Nusantara. Maka yang harus menjadi pimpinan di negeri Nusantara ini adalah dia, putra-putri Nusantara. Jangan biarkan negara kita kembali ke 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan biarkan negara kita seperti 3,5 tahun dijajah Jepang. Jangan biarkan anak-anak putra-putri Indonesia hanya menjadi penonton akan kekayaan negerinya dari Sabang sampai Merauke. Kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa yang tercinta adalah Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kekayaan tanahnya, kekuasaannya harus untuk sebesar-besar putra putri Nusantara ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang merebut baik tanah kita maupun sejarah kita. Maka haul semacam ini, saudara-saudaraku, adalah sangat penting. Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita, tetapi ke leluhur orang lain. Dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Di sini aman, Pasuruan aman, kota santri, kota kita, kota kiai, kota ulama. Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4 misal. Kemudian mati saya, paeh
cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul. Padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan. Seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan. Seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang, 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus Ya Rabbi birrahmatirhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Rahmat, Sunan Ampel, jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia, bagi musuh-musuh bangsa Indonesia, untuk memecah persaudaraan kita, umat Islam dan bangsa Indonesia semesta. Banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil. Kenapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia. Saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi, kita sayangi, saling asah, saling asih, saling asuh. Kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan, ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas, melindungi mereka, dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas. Baru ada ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah. Umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama. Oleh siapa? Maka Nahdlatul Ulama adalah kekuatan Indonesia. Maka banyak upaya-upaya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ada yang bikin NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, dan sebagainya wa akhawatuha. Namun semua itu tidak akan bisa untuk memecahkan Nahdlatul Ulama dari bumi Indonesia ini.